Oke semuanya, balik lagi bersama gua Rizky di podcast perjalanan ini ya, perjalanan sore nih. Jadi ceritanya gue lagi di jalan, lagi ada di Jakarta Selatan dari Ragunan. Jadi gua ya sambil mengisi inilah aktivitas perjalanan karena gue kebetulan sendirian juga. Jadi gua bikin podcast gitu di jalan. Gak apa ya. Intinya sih gue sering banget gitu ngobrol sendirian, ngobrol ya sendiri aja gitu, ngobrol di jalan, ngobrol-ngobrol ya, ngomong-ngomong nggak jelas ya, gue ini aja sambil gue record. Oke, jadi gini teman-teman, kali ini nih gue mau ngebahas soal bagaimana sih cara kita itu ketika kita itu mampu membicarakan diri kita sendiri, itu adalah bentuk introspeksi yang sangat baik. Nah, gimana caranya? Apa maksudnya gitu? Jadi gini teman-teman, ketika kita itu wajar lah ketemu dengan yang namanya sebuah masalah, ketemu yang namanya dengan sebuah kegagalan. Kita itu ngerasa, ya ampun, kok hidup gue kok gini banget. Perasaan gue itu sudah melakukan yang terbaik gitu. Tapi kenapa hidup gue kok gini-gini aja? Atau hidup gue kok rasanya gak maju-maju gitu. Ya ngerasain kegagalan itu pasti. Entah dalam bidang apapun, dalam hal apapun gitu, dalam belajar, dalam sekolah. Misalkan teman-teman dulu sekolah juga pasti bakalan ketemu lagi sama yang namanya sebuah masalah. Karena masalah itu sebenarnya sesuatu hal yang akan terus terjadi, yang akan terus datang. Dan itu tuh gak baik kalau kita hindari. Harusnya kita itu hadapi masalah itu. Karena terkadang kita itu akan menemukan sebuah something atau menemukan sebuah hidayah ketika kita itu dihadapi dengan sebuah masalah. Terkadang kita itu lupa gitu. Lupa maksudnya gini loh. Kita itu lupa gimana rasanya sebuah kenikmatan. Itu kita tuh lupa untuk bersyukur gitu. Jadi ya gitu. Balik lagi ya ke temanya. Ketika kita mampu membicarakan diri kita sendiri untuk melakukan sebuah introspeksi, itu adalah cara yang terbaik. Kenapa? Karena sebenarnya hal ini itu sering gue lakuin teman-teman. Hal ini itu sering gue lakuin untuk menenangkan diri gue. Karena kebetulan juga gue hidupnya sendiri, ngekos gitu. Jadi rasanya itu sudah tidak hampa lagi, sudah tidak asing lagi ketika gue itu mengajak berbicara kepada diri gue sendiri. Dan menurut gue itu tuh hal yang positif gitu. Kenapa? Karena ketika kita mampu berbicara dengan diri kita sendiri, kita itu mengetahui apa sih yang membuat kita itu salah gitu. Sebenarnya kita itu gagal itu gara-gara apa sih? Sebenarnya gini loh teman-teman, ketika kita merencanakan sebuah sesuatu, itu kan pasti ada strategi-strateginya ya. Itu kan pasti ada cara-caranya gitu. Kalau misalkan kita ini ingin tahun ini misalkan ingin dapat goals something gitu, itu kita pasti menciptakan sebuah strategi-strateginya sendiri. Nah, begitupun dengan diri gue sendiri. Gue mengalami kegagalan. Kegagalan, dan kegagalannya itu sangat-sangat terpuruk dan ya gitu. Tapi untungnya itu gue tuh maksudnya punya strategi gitu sebelumnya. Jadi ya sebenarnya bukan untung juga sih ya, tapi menurut gue ini bisa jadi bahan pelajaran. Jadi gue itu bisa keluar dari lingkar hidup gue dulu sementara. Jadi kita itu keluar dari lingkar hidup kita untuk melihat apa sih garis yang salah, apa sih strategi yang kita salah gitu. Jadi untuk jadi ketika kita merencanakan pasti kan kita kalau kata Bapak Presiden itu kita harus mereinstall dulu ya, harus restart ulang dulu konsepnya dan segala-galanya. Ya begitupun yang dilakukan oleh gua.
Jadi ya gue itu keluar dulu dari lingkar hidup gue, lalu gue mencoba untuk merencanakan strategi baru dan terjun lagi. Bukan berarti kita berhenti di stuck itu gitu. Karena apa? Karena kita itu udah terlanjur mengambil sebuah tindakan atau mengambil sebuah aksi untuk mewujudkan sebuah goals yang ingin kita buat. Emang sih terlalu ambisius, tapi menurut gue itu kita itu wajar dalam mewujudkan sebuah cita-cita itu, ya harus seperti itu gitu. Jatuh bangun itu pasti ada, apapun itu jatuh bangun itu pasti ada. Nah sekarang gini, ketika kita mampu membicarakan diri kita sendiri, itu kita bisa bertanya, lu tuh maunya gimana, lu tuh maunya apa gitu. Yang lu mau itu kira-kira lu mampu nggak untuk mewujudkannya? Kira-kira yang lu rencanakan itu bagus atau enggak gitu di umur lu yang sekarang, di situasi lu yang sekarang yang seperti ini. Jadi kita itu ayolah ajak diri kita. Kadang kita itu terlalu mengikuti zaman, terlalu mengikuti tren, terlalu mengikuti dunia sosial media, hingga kita itu tidak tahu kemampuan kita itu level mana gitu. Setinggi apa kemampuan kita itu. Kita itu terlalu membuat ekspektasi yang lebih besar atau bisa jadi besar, mengikuti ibaratnya orang-orang yang lagi terkenal gitu. Kita tuh nggak ngeliat diri kita itu sekarang itu bagaimana, proses yang kita jalanin itu sekarang di step apa gitu. Oke. Itulah pentingnya bertanya kepada diri sendiri. Pentingnya bertanya kepada diri sendiri. Sorry teman-teman. Ya, sekarang ketika kita sudah berhasil bertanya kepada diri kita sendiri, kita sudah tahu jawaban diri kita sendiri, ya kita tuh evaluasi lah. Jangan malah kita tetap mempertahankan strategi kita, mempertahankan planning kita, maksudnya mempertahankan cara-cara kita yang pernah kita lalui kemarin yang gagal itu. Kita tetap bertahan, tapi kita itu evaluasi kita itu mampunya seberapa, mampunya semana gitu. Jangan malah kita memesan diri kita. Jadi buatlah kebanggaan terhadap dirimu sendiri, lalu kamu akan menemukan rasa syukur atas usaha yang telah kamu lakukan. Disitulah kamu merasa bahwa hidup kamu itu tidak pernah gagal. Karena orang itu merasa gagal karena terlalu membuat ekspektasi yang tinggi di atas kemampuan yang sedang kita lewati sekarang, sampai ngejudge diri kita itu lemah, nggak bisa kompetitif, ibaratnya nggak bisa mengikuti peluang yang ada gitu. Padahal diri kita tuh sebenarnya mampu, cuman hidup itu ya benar butuh proses. Hidup itu butuh proses, nggak ujuk-ujuk langsung. Orang naik tangga aja untuk mencapai atas itu satu-satu, bisa 2, bisa 3, langsung 3 langkah, 2 langkah. Tapi pasti ada aja kemungkinan jatuh, kemungkinan pasti ada. Jadi kita itu takar dulu, ajak bicara dulu pada diri kita. Jadi sebenarnya bagus kayak gitu itu, ajak ngobrol diri sendiri itu bagus. Kita itu jadi tahu kapasitas diri kita itu seberapa. Supaya ibaratnya gini loh, ketika kita mengasih reward kepada diri kita bahwa seneng nggak kalau misalkan goals yang lo targetkan itu target yang lo rencanakan itu berhasil, seneng nggak? Pasti seneng dong. Itu akan membangun hormon dalam diri kita itu menjadi lebih positif lagi. Nah di situ kita bisa menaikkan level
target kita gitu. Dan jangan lupa bersyukur juga, karena ya dari bersyukur itu kita akan diberikan kenikmatan yang lebih, kemudahan yang lebih gitu. Jadi ketika lu mampu berbicara dengan diri lu sendiri itu sebenarnya bersyukur. Karena banyak anak muda sekarang itu yang tidak mampu menasihati dirinya sendiri. Dia itu terlalu ketergantungan dengan orang luar. Maksudnya dia itu gini loh, banyak teman gue yang sering ngikutin motivasi, seminar motivasi, tapi tidak ada perubahan yang signifikan dalam dirinya. Karena sebenarnya dia itu belum mampu memotivasikan dirinya gitu, mengendalikan dirinya itu dia nggak bisa. Jadi yang mau lu ngikutin seminar sebanyak apapun atau terapi apapun, kalau diri lu nya itu nggak bisa mengendalikan, ya sayang aja gitu. Coba deh teman-teman ajak lagi bicara dirinya, ajak lagi bicara diri sendiri. Pasti teman-teman akan merasakan yang namanya komunikatif personal yang pasti beda deh. Pasti beda. Ayo tanyakan kepada dirimu sendiri, atau kalau nggak teman-teman kalau nggak membiasakan itu bisa lewat cermin. Cermin terus tanya deh, kamu itu besok mau ngapain? Kamu itu mau jadi apa gitu. Terus 5 tahun ke depan itu kamu tuh mau kayak gimana? Value yang akan kamu tunjukin kepada orang-orang sekitar itu, kepada masyarakat itu apa gitu. Gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa membuat parameter-parameter untuk dijadikan maksudnya untuk dijadikan apa ya, strategi teman-teman dalam menjalani hidup gitu ya. Gue sih berharap kita semua diberikan kenyamanan, kenikmatan, cita-cita atau goals yang udah kita targetkan itu semoga bisa tercapai gitu. Tapi kita juga harus pandai-pandai memberikan reward kepada diri kita. Maksud dari reward itu kebanggaan, weh keren lu, berhasil, keren nih. Itu membangun hormon yang positif. Jadi kita itu terbiasa untuk membangun pemikiran gue itu nggak pernah gagal gitu. Beda halnya ketika lu yang ditanemin adalah kenapa gagal lagi, yang ada hidup lu itu nggak sesemangat itu gitu. Coba deh, cobain dulu, rubah kebiasaannya. Mudah-mudahan teman-teman esok hari bisa menjadi lebih baik-baik aja. Habis dengerin podcast ini teman-teman coba tanyain, lu mau ngapain besok? Lu mau apa? Apa yang lu akan berikan kepada hidup lu? Minimal hidup lu dulu lah. Diri lu sendiri. Apa yang akan lu berikan kepada diri lu sendiri? Jangan besar-besar memberikan kepada orang tua atau orang lain. Itu emang bagus. Tapi utamakan ke diri sendiri dulu. Ketika kita mampu menghargai diri kita sendiri, kita insya Allah dimudahkan untuk memberi sesuatu kepada orang tua kita, apalagi orang tua kita ya, apa orang-orang terdekat gitu. Pokoknya tetap semangat buat teman-teman. Jangan jadi orang yang gampang berpikir negatif. Oke. Salam dan ketemu lagi bersama gue, Rizky.